Hai semua, perkenalkan saya Muhammad Al-Zikri. Kali ini kita akan membahas apa saja yang baru di React 18. Fitur pertama adalah Automatic Batching. Sebelumnya, mari kita berkenalan dengan batching itu sendiri. Batching adalah pengelompokan yang dilakukan React ketika ada perubahan lebih dari satu state dalam satu waktu. Dengan adanya pengelompokan tersebut, maka komponen hanya akan melakukan satu kali render saja di setiap perubahan state yang terjadi. Dengan begitu akan sangat baik untuk performance aplikasi kita. Sebelum React 18, batching hanya dilakukan di dalam React Event Handler saja. Untuk promise seperti fetch, set timeout, dan event handler bawaan lainnya, batching tidak dilakukan. Dan di React 18, batch sudah automatically. Untuk lebih jelasnya, mari langsung kita demokan saja. Sebelum melihat bagaimana perubahan automatic batching di React 18, kita akan melihat dulu kapan batching berfungsi dan tidak berfungsi di versi React di bawahnya. Oke, di sini saya ada sebuah project ini dari CRA, Create React Apps buatnya. Dan kita lihat dulu version React-nya di sini React 17. Dan ini ada file indexnya. Di sini kita manggil batching komponen. Dan kita lihat batching komponen ngapain aja. Di sini ada punya dua state, ada number 1 sama number 2. Dan di sini ada tombol untuk nge-increment si number 1 sama si number 2-nya. Gitu. Sekarang coba kita running ya. Jadi untuk kasus pertama, kita akan melihat bagaimana batching bekerja di versi React di bawahnya. Di sini kita pakai versi React 17. Di sini saya ada melakukan console log untuk di bagian render 1, lalu di bagian handle click-nya juga 1 ketika user mengeklik tombolnya. Langsung saja lihat, ketika kita mengeklik tombol ini, komponen akan render satu kali, dan idealnya memang sekali render begini ya, meskipun dalam function handle click melakukan 2 kali set state. Sekarang kita lanjut ke kasus kapan batching tidak bekerja di React 17 ini. Di sini kita coba memasukkan 2 set state ini ke dalam set timeout. Oke, sudah running. Kita refresh. Oke, ketika kita mengklik tombol add, di sini komponen melakukan 2 kali render, dan tentu ini tidak baik untuk performa dari aplikasi kita. Sekarang mari kita coba automatic batching di React 18. Sebelumnya kita install dulu React 18. Dan pastikan di package JSON-nya sudah berubah ke React 18. Untuk React 18, ketika ingin merender app-nya, itu kita menggunakan API baru namanya create root. Jadi coba kita import aja. Dia dari React DOM/client. Dan cara menggunakannya, ini kita komen dulu. Create root, lalu root elemennya dot render, baru si app-nya. Ini React DOM bisa kita komen dulu. Sekarang kita coba jalanin dulu. Oke, ketika kita mengklik tombol add ini, harapannya rendernya hanya sekali, karena di React 18 ini sudah ada improve terkait automatic batching tadi. Jadi kalau kita klik, dia akan tetap sekali. Jadi kurang lebih seperti itu untuk automatic batching di React 18. Next, fitur selanjutnya adalah transition. Pada dasarnya update di React merupakan urgent updates. Jadi setiap perubahan state itu dianggap sama React itu urgent updates, yang mana diartikan urgent updates adalah segera dilakukan perubahan atau re-render ulang ketika setiap state berubah. Di sini transition datang. Transition merupakan sebuah konsep dari React untuk membedakan antara update yang mendesak dengan update yang tidak mendesak.
Dengan begitu user akan mendapat pengalaman terbaik. Jadi dengan kata lain, misalnya kita lagi mau ngeset dua state yang berbeda, jadi kita bisa nentuin nih mana state yang mendesak untuk segera diupdate sama mana state yang tidak mendesak kayak gitu. Kita coba ke contoh aja ya langsung. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah komponen bernama transition. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen transition. Di sini memiliki dua state, ada value dan data. Value digunakan untuk menampung nilai dari input text dan data adalah list array. Nanti menampilkan list array yang mana inisial dari data adalah simok data, di mana mereturn nilai array dari 1 sampai 10.000. Dan ketika user merubah nilai dari si input text, maka akan men-trigger function si handle change, yang mana handle change ini akan mengeset value untuk nilai si input textnya tadi dan juga ngeset data. Ngeset data di sini data yang sudah difilter menggunakan function getFilterData. Di sini simple ya, kalau dia filter termnya kosong maka akan return mock data. Kalau enggak ya udah memfilter sesuai dengan si filter termnya. Oke, coba kita jalanin dulu aja. Kita langsung ke browser, kita coba refresh. Ya, di sini akan mengembalikan ada input text sama list data yang tadi nilainya dari 1 sampai 10.000. Ketika user mengetikkan input ke dalam input text, yang dilakukan program adalah mengeset value dan mengeset data tadi, yang mana setiap satu value, setiap sekali perubahan akan selalu memfilter dari 10.000 data tadi. Dan ini tentu akan membuat user mendapatkan delay ketika memasukkan nilai ke dalam input text ini. Bisa kalian lihat sedikit delay. Disinilah tugas dari si transition, yaitu menentukan mana update state yang darurat dan tidak. Dari kasus ini kita dapat menentukan bahwa si set data ini tidak darurat untuk kemulusan user dalam memasukkan input text. Jadi kita akan import dulu si start transitionnya di atas dan memasukkan state data ke dalam start transition. Dari code ini akan memberitahu React bahwa semua yang di dalam start transition ini merupakan update yang tidak darurat. Jadi React akan lebih mendahulukan si set value ketimbang set data. Maka dengan begitu pengalaman user ketika memasukkan value ke dalam input text akan lebih smooth ketimbang yang tadi, karena kita memberitahu React dahulukan yang si set value ketimbang set data, seperti itu. Dan kita kembali ke browser. Jika kita masukkan angkanya, di sini cukup terlihat perbedaannya ketimbang tadi. Jadi setiap kita memasukkan value, ketika kita mengetik tuh nggak ada delay. Jadi nggak ada tuh kayak kasus-kasus yang kita ngetik tapi value-nya belum keluar. Kurang lebih begitu. Itu untuk si transitionnya. Nextnya ada nih suspend SSR arsitektur. Sebelum kita masuk ke suspendnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana SSR itu bekerja. Pertama, dari sisi server melakukan pengambilan data untuk kebutuhan aplikasi. Lalu yang kedua itu masih di sisi servernya merender seluruh aplikasi sebagai HTML dan kirimkan sebagai respons ke klien. Lalu yang ketiga, setelah di sisi kliennya memuat semua kode JS untuk di aplikasi. Jadi ngelot-ngelotin nih JavaScript kita, bundle JS-nya. Lalu untuk yang terakhir itu di sisi klien menghubungkan
Setelah di proses 2 kita mengirimkan HTML ke ke klien. Lalu di proses keempat ini kita hubungkan nih HTML yang kita terima tadi dengan JavaScript yang kita terima. Jadi beratnya mengkonek-konekkan di antara logic dan frame-nya kayak gitu. Dan proses ini React menyebutnya sebagai hydration. Nah, misal kita ada sebuah struktur komponen layout, ada navbar, setbar, right pane yang bagian sini ya. Terus dalam right pane itu ada post, ada comments. Nah, ketika proses 1, 2 dan 3 sampai 4 tadi itu kurang lebih UI kita sebenarnya masih menampilkan ini. Jadi yang yang masih putih ini si user belum bisa berinteraksi dengan website kita. Nanti setelah prosesnya selesai baru hijau dan user bisa mengklik sana sini. Tentu dari proses SSR yang saat ini ada kekurangannya. Kekurangan pertama, harus menunggu semua data ready baru dapat mengirim HTML ke klien. Ini ini proses yang nomor 1 tadi. Ketika kita lihat ketika mengambil data untuk kebutuhan ke aplikasi, itu nunggu semuanya kelar baru bisa lanjut buat ngerender HTML ke klien. Lalu kekurangan yang kedua itu harus ngeload semua kode JavaScript sebelum memulai melakukan hydration. Jadi kalau ada JavaScript yang misalnya bandelnya besar dan cukup lama untuk di load, itu belum bisa melakukan proses hydration. Dan yang ketiga, harus menyelesaikan semua hydration sebelum melakukan action pada aplikasi. Misal di UI kita ada tombol klik, jadi kalau hydrationnya di UI kita ada tombol button, jadi kalau hydrationnya belum selesai bisa dibilang actionnya itu nggak akan bekerja seperti itu. Dan bagaimana memecahkan masalah pada SSR saat ini? Di React 18 ada 2 fitur SSR utama yang diperkenalkan. Pertama itu ada streaming HTML, yang kedua ada selective hydration. Untuk menggunakan streaming HTML, hal pertama yang diubah di sisi server yaitu merubah method render to string menjadi new method API, yaitu render to pipeable stream. Dengan begitu kita dapat melakukan suspend implementasi menggunakan suspend di sisi server untuk kebutuhan streaming HTML. Suspense adalah suatu API yang memungkinkan kita merender suatu komponen seperti loading atau spinner terlebih dahulu jika mana komponen utama belum siap untuk ditampilkan. Bisa dilihat di sini di komponen layout mana yang kita rasa komponen yang berat. Di sini bisa kita bilang komen salah satu komponen yang berat dan tidak perlu harus ditampilkan utama, atau ibaratnya boleh delay gitu. Nah, untuk kasus ini kita mau wrap si comments ke dalam suspense, lalu memberikan fallback jika si comments-nya belum ready. Apa yang akan terjadi? Di sini kita mengembalikan si spinner. Lalu suspense sejatinya sudah ada pada React versi sebelumnya. Hanya saja support jika menggunakan code splitting dengan React Lazy dan belum support untuk server-side rendering. Di React 18 dilakukan peningkatan pada suspense, yaitu support untuk SSR. Jadi bisa dibilang ketika dari gambar ini, ketika data dari si comments belum ready, nanti HTML yang dirender di server yang dikirimkan ke klien berbentuk spinner terlebih dahulu. Jadi kayak dia bertahap gitu. Yang kedua ini selective hydration. Nah, untuk menggunakan selective hydration harus merubah API React-nya yang sebelumnya menggunakan React DOM.hydrate berubah menjadi React DOM client.hydrate root. Inti dari selective hydration ini yaitu bagaimana mengkonekkan JavaScript dengan HTML yang terlambat datang, kurang lebih gitu bahasa manusianya ya. Dan ini beberapa simulasi bagaimana
selective hydration ini bekerja di suspense. Untuk contoh yang pertama, hydrating halaman sebelum semua code berhasil dimuat. Jadi waktu awal beberapa HTML sudah ready dan untuk komen belum ready. Jadi ketika merender HTML ke klien, komen mengirimkan spinner. Lalu ketika di sini beberapa komponen sudah di hydration, yang komen masih belum siap karena mungkin JavaScript-nya belum ready untuk si comments. Nah, dengan begitu komponen lain ini gak harus nunggu nih si komen selesai hydration, dan tahap selanjutnya baru ketika komen sudah berhasil di hydration secara sempurna, baru seluruh komponen bisa dipakai. Jadi bisa dibilang ketika di tahapan ini pun komponen lain itu sudah bisa dilakukan interaksi kayak gitu. Kalau yang sebelumnya kan kayak harus nunggu semuanya hijau baru user bisa berinteraksi dengan websitenya. Lalu untuk contoh kedua, hydrating halaman sebelum semua HTML selesai dialirkan. Jadi kalau tahapan pertama tadi HTML sudah berhasil dikirimkan ke klien semua. Nah, tapi untuk tahapan ini HTML si comments di klien pun belum berhasil dikirimkan. Ibaratnya misalnya di sini ngeload datanya berat banget, ya udah mau nggak mau nanti yang dilihat oleh user di websitenya adalah spinner. Nah, tapi untuk komponen-komponen lain yang sudah di hydration itu sudah bisa digunakan. Nah, nanti kalau spinnernya ibaratnya HTML-nya udah ready, baru dia ngirimin HTML lagi dan JS-nya. Nah, nanti proses hydration-nya udah kelar, baru si comment sudah bisa digunakan. Ini merupakan manfaat dari Suspend SSR. Yang pertama, streaming HTML dan proses hydration dapat berjalan secara bersamaan. Ini biasa disebut dengan concurrence di React. Lalu yang kedua itu ada ketika proses hydration belum 100%, user akan tetap mampu berinteraksi dengan komponen-komponen yang sudah tersedia terlebih dahulu. Jadi misalnya komponen comments belum siap, tapi user tetap bisa berinteraksi dengan komponen post, komponen sidebar, komponen headbar, begitu kurang lebih. Yang ketiga adalah meningkatkan performance web dengan menampilkan sesegera mungkin komponen yang sudah ready tanpa harus menunggu semua komponen tersedia. Jadi kayak lebih mempercepat pertama dari tahap streaming HTML-nya buat ngirim render HTML-nya ke klien, nggak harus nunggu kelar dulu satu. Lalu setelah nyampe di klien, ketika melakukan proses hydration itu juga nggak harus nunggu kelar dulu semuanya, dan otomatis jika dalam sebuah page ada satu saja yang sudah ready dan bisa dibilang user sudah bisa melihat webnya kayak gitu. Ya paling yang belum ready ya kayak tadi dengan spinner kah, dengan loading kah, jadi lebih cepat lah user melihat web kita, kayak ya tanpa terlalu lama menunggu lah. Jadi kurang lebih begitu. Next, ini referensi dari React 18, ada di blognya juga. Nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Buat yang ada pertanyaan atau sanggahan bisa komen-komen aja di bawah. Terima kasih.